Mohon maaf Pak, izin direkod ya Pak. Ya, silahkan. Terima kasih Pak. Recording in progress. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi bab 2 bagian 4, yaitu tentang penggunaan tipe data skalar ya. Sasaran di sini ya, materi yang akan kita pelajari cakupannya adalah sebagai berikut ya sasarannya. Pertama, declare and use scalar data type in PLSQL ya. Bagaimana nanti Anda mendeklarasikan dan menggunakan ya tipe data skalar di PLSQL ya. Kemudian yang kedua, define guideline for declaring and initializing PLSQL variable ya. Bagaimana nanti Anda mendefinisikan ya pedoman untuk pendefinisian terkait untuk menyatakan atau mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel PLSQL ya. Kemudian identify the benefit of encoding data type with the percent type attribute ya. Jadi nanti bagaimana kita mengidentifikasi manfaat ya. Nanti penerapan tipe data ya dengan menggunakan atribut percent type ya. Apa itu nanti kita pelajari sama-sama ya. Tujuan ya. Most of the variable you define and use in PLSQL have scalar data type ya. Jadi sebagian besar ya variabel yang Anda definisikan dan Anda gunakan di dalam PLSQL ya mempunyai tipe data skalar ya. A variable can have an explicit data type such as varchar2, or it can automatically have the same data type as table column in the database ya. Jadi sebuah variabel ya dapat mempunyai tipe data secara eksplisit ya, artinya secara nyata kita definisikan gitu ya, seperti varchar2 ya atau long gitu ya nanti ya. It can automatically ya, atau dapat secara otomatis ya mempunyai tipe data yang sama sebagaimana kolom tabel di dalam database gitu ya. You will learn the benefit of basing some variable on table column ya. Anda akan mempelajari manfaat berdasarkan beberapa variabel di dalam kolom tabel gitu ya. Nanti coba kita lihat seperti apa. Berikutnya declaring the characters variable ya. Berikutnya adalah bagaimana kita mendeklarasikan variabel karakter ya. All variable must be declared ya. Jadi semua variabel harus dideklarasikan ya. The data itself will determine what data type you assign to its variable ya. Jadi data itu sendiri ya akan menentukan tipe data apa yang Anda tetapkan ya untuk setiap variabel. Commonly used character data type include char or varchar2 ya. Jadi umumnya ya mungkin ya umumnya ya penggunaan secara umum ya tipe data karakter seperti char dan varchar2 ya. Column that may exceed the 32 67 character limit of varchar2 could be defined using long, but should be defined using glob. Ya.
kolom yang dapat melebihi yang mungkin ya dapat melebihi 32.767 karakter ya adalah batas daripada VARCHAR2 ya. Maka dapat didefinisikan menggunakan tipe data long ya atau juga dengan menggunakan CLOP ya. Jadi ini contoh tipe predication tipe karakter ya. Ini nama variabelnya ya. Ingat kemarin kalau di depan ada huruf V ya, ini konvensinya ya. Anda apakah harus pakai V underscore Pak? Tidak ya. Tetapi ini konvensi penamaan variabel ya di dalam Oracle ya. Nah, gunanya konvensi artinya untuk keseragaman gitu ya. Kalau V ini berarti variabel, kalau kemudian C itu konstanta ya. Kemudian ini nama variabelnya. Kemudian ini adalah tipe datanya ya. Dan dalam kurung ini adalah lebarnya berapa? Berarti 2 karakter. Kalau di sini country name ya. V country name VARCHAR2 70 ya. Berarti bisa menampung 70 karakter. Kemudian di sini ada CLOP ya. CLOP berarti untuk menampung ya ini lebih dari 32.767 karakter. Ya kalau sekitar katanya taruhlah 33.000 ya. Itu berarti kan suatu uraian yang panjang gitu ya. Berikutnya pendeklarasian variabel bilangan ya. Jadi kalau Anda lihat saya itu di foto ini ya, di background saya ini dulu pengennya kelas itu atau lab itu ada kelas santai seperti ini ya. Kalau Anda lihat, cuman ya untuk merealisasikan ternyata belum di ACC gitu ya. Dulu ada ide bagaimana kelas itu ada kelas yang formal, ada kelas yang santai ya. Kalau Anda mungkin berkunjung ke kantornya Google atau Gameloft gitu ya, atau kantor-kantor yang atau industri kreatif itu sangat santai gitu ya, tidak terlalu formal. Bahkan berangkat kerja itu pakai tidak harus formal, pakai baju kantor formal gitu ya. Yang penting pekerjaan selesai. Baik, kita lanjutkan ya pendeklarasian variabel bilangan ya. Number data type include number, integer, PLS integer, binary, float, and several other ya. Jadi tipe data angka atau bilangan seperti number ya, integer, PLS integer, binary, float ya, dan beberapa yang lain ya. Adding the keyword constant the variable so that its value can change ya. Jadi penambahan kata kunci konstan ya, membatasi variabel ya, sehingga tidak dapat dirubah nilainya ya, karena dia suatu konstanta. Constant must be initialized ya. Jadi suatu konstanta karena dia suatu nilai tetapan ya, dia harus diberikan nilai awal ya, seperti ini ya. Yang V ini adalah variabel ya. Di sini ada variabel V employee ID, di sini number ya. Di sini hanya pendefinisian tipe datanya.
Kalau yang bawah ini selain pendefinian tipe data juga diberikan nilai awal. Di bawah yang paling bawah, yakni C underscore text rate, di sini adalah suatu konstanta. Ya. Kalau di atas dua ini adalah variabel, ya. Kalau yang ini adalah suatu konstanta. Ya. Dimana kalau suatu konstanta harus ada proses inisialisasi. Kalau variabel tidak harus, ya. Harus diberikan nilai awal sesuai dengan tipe datanya di sini. Berikutnya pendeklarasian tipe data variabel tanggal, ya. Tanggal seperti ada date, ada timestamp with time zone, ya. Anda lihat di sini ya bagaimana mendeklarasikan tipe data tanggal. Yang V ini adalah tipe apa variabel ya, ada date. Ya. Kemudian di sini ada ada operasi aritmatika tanggal ya. Berarti nanti di sini V underscore date 2 kira-kira kalau ditampilkan tanggal berapa? Kalau tanggal V underscore date 1-nya 5 April 2015. Tanggal berapa? Kira-kira V underscore date 2 di hasil ini? Berarti tanggal 12. Tanggal 12 April ya. Ya, untuk data tanggal itu bisa dikenakan operasi aritmatika ya, entah penjumlahan ataupun perkalian ya. Maaf, kalau perkalian enggak ini ya, penjumlahan atau pengurangan ya. Saya belum mencoba kalau perkalian, nanti dicoba ya, misalnya V underscore date 1 kali 7 jadinya apa? Biasanya sih operasinya penjumlahan ataupun pengurangan. Kemudian ada timestamp ya, nanti bisa dibedakan ya hasilnya antara V underscore date 3 dan 4 seperti apa ya. Kalau date itu hanya sampai detik ya, kalau timestamp itu sampai milidetik. Kemudian timestamp di time zone ya, nanti ada tambahan zona waktunya ya, jadi semakin semakin banyak yang disimpan ya informasinya. Spacing between date, timestamp, etc. is determined by what data you need to know in the future ya. Jadi memilih antara date, timestamp ya, yang lain gitu ya, dan seterusnya adalah menentukan ya, ditentukan oleh data apa yang Anda perlu ketahui di masa mendatang ya. Apakah cukup hanya date saja ya, cukup mengetahui waktu, tanggal dan waktunya, atau perlu sampai milidetik atau bahkan zona waktu ya, itu dicatat di mana ya. Artinya di zona waktu mana gitu ya. Berikutnya tipe data boolean ya, bagaimana mendeklarasikan variabel boolean ya. Boolean is a data type that store one of the three possible values used for logical calculation, true, false, or null ya. Jadi kalau tipe data boolean itu menyimpan salah satu dari kemungkinan 3 nilai ya, yang digunakan untuk perhitungan logik ya, ada true, false, atau null ya. Jadi nilainya hanya kemungkinan 3 ini ya. Sini V valid one, boolean diberikan nilai awal true ya. Kemudian ini tidak diberikan nilai awal. Kemudian di sini boolean not null, itu false.
Di sini untuk ada apa? Di bagian executable-nya di sini ada apa? Ada uji kondisi ya, f valid 1, then ya. Artinya jika nilainya true ya, v underscore valid 1 itu true, maka ini gitu ya. Nanti bisa Anda ganti-ganti yang misalnya v valid 1-nya true atau false ya. Nanti mana yang tampil. Using boolean variable ya, penggunaan variable boolean ya. On the value true, false, and null can assign it to a boolean variable ya, hanya nilai true, false, dan null ya yang dapat ditetapkan untuk sebuah variable boolean ya. Conditional expression use the logical operator and or and the operator not to check the variable values ya. Jadi ekspresi bersyarat ya menggunakan operator logika and atau or ya dan operator not ya, untuk memeriksa nilai-nilai variabel ya. The variable always yield true, false, or null ya. Variabel selalu menghasilkan true, false, atau null ya. You can use arithmetic, character, and date expression to return the boolean value. Jadi Anda dapat menggunakan ya operasi aritmatika atau mungkin karakter dan juga ekspresi tanggal ya. Jadi bisa ekspresi aritmatika atau karakter atau tanda untuk mengembalikan sebuah nilai boolean ya, true, false, or null ya. Guideline for declaring PL/SQL variable ya. Berikutnya pedoman untuk mendeklarasikan variabel PL/SQL ya. Pertama, use meaningful and appropriate variable names ya. Yang pertama, gunakan nama variabel yang bermakna dan sesuai gitu ya. Artinya sesuai dengan variabel itu digunakan untuk apa? Misalnya untuk menyimpan nama depan ya, berarti v underscore first name misalnya gitu ya. Sehingga di situ yang memiliki artinya variabel yang bermakna ya dan sesuai. Jangan nanti menggunakan namanya dengan yang disimpan berbeda gitu ya. Jadi di sini ya untuk memudahkan pengingat kita gitu ya. Artinya juga jangan sampai nama variabelnya misalnya harga tapi bersifat untuk menyimpan nama orang, itu kan tidak pas gitu ya. Jadi harus nama variabel yang bermakna dan sesuai gitu ya dengan nama variabel. Yang kedua, follow name convention ya. Yang penting juga Anda diminta untuk mengikuti konvensi penamaan ya. Misalnya nama variabel diawali dengan v underscore, nama konstanta diawali dengan c underscore gitu ya. Di sini use v underscore name to represent a variable and c underscore name to represent a constant ya. Jadi v underscore name berarti merepresentasikan sebuah variabel, kalau c underscore name merepresentasikan sebuah konstanta ya. Declare one identifier per line for better readability ya. Code maintenance and share commenting ya. Jadi Anda deklarasikan ya satu pengenal per baris ya untuk keterbacaan yang lebih baik gitu ya, kemudian pemeliharaan kode programnya dan juga kemudahan untuk memberikan komentar gitu ya. Jadi jangan sampai walaupun sudah ada titik komanya jangan
sebaiknya jangan langsung diteruskan di sampingnya gitu ya, tapi satu pengenal per barisnya gitu ya. Use the not null constraint when the variable must hold a value ya. Jadi gunakan ya constraint not null ya ketika variable harus menghandle sebuah nilai ya, jadi tidak boleh kosong ya, tambahkan not null. Use the constant constraint when the variable value should not change with the block ya. Kemudian gunakan constraint constant ya ketika nilai variabel ya tidak bisa atau tidak boleh berubah di dalam blok ya, artinya nilainya tetap ya. Itu pedomannya yang harus Anda perhatikan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 pedoman ini. Bagaimana Anda mendeklarasikan suatu variabel ya di dalam PLSQL ya. Berikutnya set initial value for Boolean and numbers ya. Yang berikutnya ada tetapkan ya nilai awal untuk tipe data Boolean dan number. Avoid using column name as identifier ya. Berikutnya dari penggunaan nama kolom sebagai pengenal gitu ya. Artinya yang terkait Anda melibatkan tabel apa gitu ya, maka Anda hindari ya penggunaan nama kolom yang ada di dalam tabel tersebut gitu ya. Ini contohnya, ini harusnya kalau ikut konvensi tadi ya, guideline-nya tadi harusnya v underscore first name gitu ya. Select first name into first name from employee, where last name equal for just ya, outputnya nanti apa. Berikutnya defining variable with the person type attribute ya, bagaimana mendefinisikan variabel dengan melibatkan atribut person type ya. Maksudnya apa ya? A variable derived from database field should be defined using the person type attribute ya, with has several advantages ya. Jadi variabel yang diturunkan dari field atau kolom database ya harus didefinisikan menggunakan atribut person type ya, dengan beberapa keuntungan ya. For example, in employees table, the column first name is defined as varchar2 lebarnya 20 ya misalnya. In the PLSQL doc, you call to find a matching variable with either first name ya, v first name varchar2 20 ya, atau di sini v first name employee dot last name percent, harusnya ini ya sama-sama first name harusnya ya, ini first name harusnya ini first name juga ya, percent type ya. Artinya nanti tipe data daripada v first name ini akan sama dengan tipe data yang ada di kolom first name yang ada di tabel employee, maksudnya seperti itu ya. Barangkali nanti kolomnya banyak, Anda tidak tahu atau tidak hafal masing-masing tipe datanya apa. Maka dengan cara seperti ini, ya, nama tabel, titik nama kolomnya ditambah percent type, maka otomatis di sini variabel yang Anda deklarasikan tipe datanya sama dengan kolom yang Anda sebutkan di tabel tersebut, gitu ya. Anda misalnya di sini ya diminta untuk melihat ya struktur daripada
tabel employee, ya, look at this partial table definition from the employees table, ya. Anda coba lihat, ya, definisi tabel parsial dari tabel employee, ya. Then look at the code in the next slide, ya. Ini ada kolom employee ID, number 6,0, first name Fajar 20, last name Fajar 25, email Fajar 25, ya. Nah, di sini in the SQL block, store the correct first name in the first name variable. But what if the column is later altered to be Fajar 25 and the name longer than 20 character is added, ya. Jadi keuntungannya di sini, kalau Anda pakai seperti ini, ya, ternyata nanti ada perubahan dari 20 menjadi 25, Anda harus menyesuaikan lagi di sini, ya. Nah, kalau Anda menggunakan pola tadi, menggunakan atribut %type, di tabel ada perubahan tipe data, nanti langsung menyesuaikan, ya. Jadi itu keuntungan. Nah, kalau tadi Anda definisikan tipe datanya secara eksplisit, nah sekarang di sini first name employee ID, the underscore first name %type, ya. Sehingga nanti kalau first name ini dirubah lebarnya, ya, maka nanti tentunya akan first name-nya akan menyesuaikan, ya, akan menyesuaikan secara langsung, ya. Jadi silakan kalau untuk variabel yang terkait dengan kolom suatu tabel, sebaiknya Anda menggunakan %type, gitu ya. The attribute %type, ya, is set to automatically give a variable the same data type and size as, ya. Jadi Anda, ya, adalah digunakan untuk secara otomatis, ya, memberikan sebuah variabel, ya, sama tipe data dan ukurannya, ya. Sebuah database column, ya, another declare variable, ya. Sebuah kolom database atau variabel yang dideklarasikan lainnya, gitu ya. Kemudian is prefix with either of the following, ya, adalah diawali dengan salah satu dari berikut, ya. The database tabel name and column name, ya. Jadi diawali dengan nama tabel, ya, nama tabel database, dan diikuti dengan nama kolom, ya. Kemudian the name of the other declared variable, ya. Atau yang kedua, nama yang lain yang dideklarasikan sebagai variabel. Ini contohnya, ya. Sintaknya adalah pengenal, ya. Tabel name, nama tabelnya apa, titik kolom name, kemudian %type, ya. Atau juga identifier, kemudian identifier %type. Kita lihat contoh di sini, ya. Ini contoh yang mengacu pada suatu tabel, misalnya tabel employee, ya. v_first name employee dot first name %type, ya, berarti nanti variabel v_first name ini merujuk ke kolom first name, ya, di tabel employee, sehingga nanti ya tipe datanya akan menyesuaikan dengan tipe data first name berikut kalau nanti ada perubahan. Kalau yang berikutnya ini salary, ya. Kemudian v_salary
V underscore salary percent type ya. Di sini ada V salary percent type, berarti V salary ini adalah suatu pengenal yang lain ya, suatu pengenal yang lain yaitu di sini. Kalau saya tanya ya, old salary dan new salary, kira-kira tipe datanya apa? Ini ya. Tipe datanya apa ini? Old salary dan new salary. Tipe datanya apa? Tipe datanya ini ya, V salary ya. Nah, V salary itu ini ya, dia merujuk ke dari sini, dia merujuk ke sini gitu ya. Sehingga nanti tipe data dari old salary atau new salary adalah sesuai dengan kolom salary yang ada di tabel employee gitu ya. Nanti seperti itu ya. Bisa dimengerti sampai di sini? Bisa, Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Berikutnya keuntungan daripada atribut percent type ya. Keuntungannya yang pertama, you can avoid error caused by data type mismatch or wrong precision ya. Jadi keuntungannya yang pertama ya, Anda dapat menghindari kesalahan yang disebabkan oleh tipe data yang tidak cocok atau kesalahan presisinya gitu ya. Akibat tadi misalnya datanya dirubah gitu ya, presisinya gitu ya. Kemudian, you can need to change the variable declaration if the table column definition change. Ya. Jadi Anda tidak perlu ya merubah deklarasi variabel ya jika kolom tabel definisinya dirubah ya, pendefinisian kolom tabelnya dirubah gitu ya, atau mengalami perubahan gitu ya. Otherwise, if you have already declared some variable for a particular table column without using the percent type attribute, then the PLSQL block can return error if the table column is already. Ya. Jadi jika untuk yang lain gitu ya, jika Anda telah mendeklarasikan beberapa variabel untuk kolom tabel tertentu ya, tanpa menggunakan atribut percent type ya, kemudian blok PLSQL ya dapat mengembalikan error jika kolom tabel dirubah gitu ya. Jadi lebih aman gitu ya kalau Anda menggunakan percent type ya, ketika tipe data pengenal yang Anda buat disesuaikan dengan tipe data kolom di dalam suatu tabel gitu ya. Keuntungan berikutnya ya, when you use a percent type attribute, PLSQL determine the data type and size of the variable when the block is compiled. Ya. Jadi ketika Anda menggunakan atribut percent type, ya, PLSQL menentukan jenis atau menentukan tipe data
dan ukuran daripada variabel ya ketika blok itu dikompilasi ya. This ensure that so this variable is always compatible with the column that is used to populate it ya. Jadi hal ini memastikan bahwa variabel tersebut selalu kompatibel ya, selalu kompatibel dengan kolom yang digunakan untuk mengisi itu. Artinya yang terkait dengan kolom yang dirujuk oleh suatu pengenal tersebut gitu ya. Nah, ini sudah selesai ya. Artinya tadi bagaimana penggunaan atribut present type yang Anda harus pahami ya. Ada pertanyaan ya? A variable must have a value if not null is specified ya. Sebuah variabel harus mempunyai nilai ya jika not null ditentukan ya. True or false? Jadi jawabannya apa? True. True ya. Jadi kalau Anda menambahkan kata kunci not null, maka suatu variabel itu harus ada isinya gitu ya. Ya, betul ya. Kemudian yang berikutnya, if you use percent type attribute, you can avoid hard coding the column name. True or false? Ya, jika Anda menggunakan atribut percent type, ya, Anda dapat menghindari hard coding the column name. Ya. Hard coding the column name, ya, Anda dapat menghindari kira-kira apa ini maksudnya the harding the column name. Ya. Jadi kan menghindari Anda tidak perlu merubah di deklarasi pengenalnya gitu ya. Anda tidak perlu merubah tipe datanya kalau ada perubahan di kolom di dalam tabel tersebut gitu ya. Coba kita jawab dulu ya. Ternyata salah ya. Maksudnya false. Kita ulang lagi. Sini adalah false tadi ya. Kemudian ini true ya. Ya, berarti selesai untuk materi yang keempat. Kita masuk ke yang kelima, ya. Mungkin insya Allah mulai minggu depan ya, hari Senin nanti coba saya ajarkan mulai prakteknya. Sambil dicoba, kira-kira untuk akun APK Anda masih bisa jalan enggak? Kemarin yang punya saya tidak bisa jalan ya, artinya dianggap ada kesalahan gitu ya. Nanti akan saya coba, kalau memang nggak bisa ya nanti akan saya create-kan baru untuk akun Oracle Application Express-nya ya. Baik, kita lanjut materi yang ke-5 ya, yaitu bagaimana menulis statement atau pernyataan di bagian executable ya. Kalau tadi kita sudah berbicara masalah bagaimana pendefinisian suatu variabel ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kita menulis ya statement executable ya PLSQL ya.
sasaran yang akan kita pelajari di materi yang kelima ya. This lesson cover the following objective ya. Construct current variable assignment statement in PLSQL ya. Kalau nanti Anda membangun variabel yang akurat ya, pernyataan yang membangun ini ya, nanti membangun statement ya, variabel yang akurat yang di dalam PLSQL gitu ya. Kemudian construct accurate statement using built-in SQL SQL function in PLSQL. Dan nanti membangun statement yang akurat ya, menggunakan fungsi menggunakan fungsi yang ada ya, fungsi yang ada di dalam SQL, di dalam atau fungsi bawaan SQL ya di dalam PLSQL. Derivative difference between implicit and explicit conversion of data type ya. Berikutnya nanti membedakan antara konversi implisit dan eksplisit daripada tipe data ya. Berikutnya describe when implicit conversion of data type take place ya. Berikutnya menjelaskan ya kapan konversi tipe data secara implisit ya, secara implisit ya dari sebentar ya, ini ada telepon sebentar saya tak jawab. Halo. Nggih niki. Pripun? Niki amplopnya sampun saking saking sampun. Nggih. Rencananya mangke santrine 300, Pak Yeni Kang 100 pripun? Santrine bisa sedoso. Nggih. Lha pinten? Sakmen napa masjid nambahi misalnya 300 kirang tambah pinten? Sangat 100. Napa saking masjid 300 nanten nggih? Nambah. Nggih. Oh nggih, nggih. Kalih napa Pak mobilipun Pak Yai Parsin kan napa niku disade amargi untuk nutup biaya pondok untuk beli tanah wakaf itu toh. Nah itu kemarin minta dijemput ya, tapi terus wadalu kalau matur Pak Jiratmin kira-kira pripun karena biar tidak ribet saya nyuwun diskusi mawon pakai Grab mawon ngaten nggih Grab kali lain nggih kula pun matur ngaten nggih 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 sami-sami nggih. Assalamualaikum. Halo, pripun ya? Salam, J. J, alhamdulillah sehat, J. Oke, terus pundi?
sama-sama nggih. Nggih, nggih. Artinya pas ya belum tahu sih, cuman ini kita ada agenda gitu. Nggih. Oh gitu, nggih. Pakai Jimny ya enggak apa-apa. Nggih. Nggih. Panjenengan tak antar yang itu ya ra gelem kok. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih. Ya monggo nanti anu kontak-kontakan lagi. Nggih. 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 Nggih, nggih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf ya, ini kebetulan teleponnya sambung menyambung. Sama-sama pentingnya juga gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi di sini tujuannya ya. We have introduced variable and identifier ya. Jadi kita ya telah mengenalkan variabel dan pengenal ya. In this lesson, you build your knowledge of PLSQL programming language by writing code to assign variable value ya. Jadi di materi ini ya Anda membangun ya pengetahuan Anda tentang bahasa pemrograman PLSQL ya dengan menuliskan kode untuk menetapkan nilai variabel ya. This value can be literal or value returned by a function ya. Jadi nilai ini dapat berupa nilai literal ya atau nilai yang dikembalikan oleh fungsi gitu ya. SQL provide a number of predefined function that you can use in SQL statement ya. SQL menyediakan sejumlah fungsi ya yang telah ditentukan sebelumnya yang Anda dapat gunakan dalam pernyataan SQL ya. Most of these function are also valid in PLSQL expression ya. Jadi sebagian besar fungsi juga valid, artinya juga bisa sesuai ya di ekspresi PLSQL. Assigning new value to variable ya. Berikutnya menetapkan nilai baru ke variabel ya. Kira-kira kalau penetapan nilai baru kemarin pakai tanda titik 2 ya. Tanda titik 2 ya. Character and date literal must be included in single quotation mark ya. Jadi kalau nilainya karakter dan nilai literal karakter dan tanggal ya harus di-update tanda kutip tunggal, tanda petik tunggal ya, seperti ini Henderson ya. Ini adalah nilai variabel nilai karakter ya. Dan di sini nilai tanggal ya 12 min 2005 ya, 12 Desember 2005 ya. Statement can continue over several line ya. Pernyataan ya dapat dilanjutkan ya hingga beberapa baris ya. Misalnya di sini fake quote ya, misalnya agak panjang ya. Di sini yang terpenting nanti ini diakhiri dengan tanda petik ya, kemudian tunggal, kemudian titik 2 sebagai akhir dari batas ini ya, pendeklarasian ini, pendefinisiannya ya.
Kemudian number can be simple or scientific notation, ya. Jadi bisa 2e 5 ya, meaning 2 times 10 to the power of 5 ya, berarti 200.000 artinya ya. Jadi 2 kali 10 pangkat 5 gitu ya, 200.000. Jadi Anda bisa mendefinisikan dengan kalau bilangan ya tanpa tanda petik ya, kemudian bisa mendefinisikan langsung bilangan biasa seperti ini atau pakai notasi saintifik ya. SQL function in PLSQL ya, fungsi SQL di dalam PLSQL ya. You already familiar with function in SQL statement ya. For example, select last D sysdate from dual ya. Kalau dulu di SQL Anda ada last date ya, sysdate from dual. You can also there's function in PLSQL procedural statement ya. Jadi Anda juga dapat menggunakan ini ya, fungsi ini di prosedural statement procedural PLSQL ya. Di sini misalnya v last day tipenya date ya, begin v last day ya, titik 2 last underscore day sysdate. Jadi ingin mengambil hari terakhir dari tanggal saat ini gitu ya. Nanti akan ketemu hari tanggalnya berapa ya, tanggal ya, tentunya tanggal bulan tahun berapa, tahun sekarang ya. Function available in procedural statement ya. Jadi fungsi ya yang tersedia dalam statement prosedural ya, ada single row karakter, single row number, date, type, conversion, miscellaneous function ya. Kemudian yang tidak tersedia ada decode ya, group function, average, min, max, etc. ya, itu tidak tersedia ya. Kalau yang atas ini tersedia di statement prosedural. Tapi kalau di statement prosedural Anda tidak bisa menggunakan average atau min atau max gitu ya. Berikutnya, SQL function help you to manipulate data. They fall into the following category ya. Jadi fungsi SQL membantu Anda untuk memanipulasi data ya. Kemudian mereka akan masuk di kategori berikut ya, bisa bilangan ya, bisa karakter, bilangan, tanggal, konversi atau miscellaneous ya. Miscellaneous ya. Berikutnya fungsi karakter ya. Valid character function in PLSQL include ya. Jadi fungsi karakter yang valid ya di PLSQL seperti ini ya. Di sini ada char, concat, init cap, in, str, ada lower, ada lpath, ltrim, replace ya. Kemudian ada rtrim, ada sub-str trim dan upper ya. This isn't an exhaustive list ya. Ini bukan daftar yang lengkap, artinya tidak hanya ini maksudnya gitu ya. Masih ada fungsi yang lain ya. Refer to the Oracle documentation for the complete list ya. Anda bisa rujuk ke dokumentasi Oracle ya untuk melihat atau untuk daftar lengkapnya ya, untuk daftar selengkapnya. Contohnya di sini ya, misalnya ada variable v dash size integer 5 ya.
Kemudian V prod description varchar 20 misalnya di 70, misalnya di sini ada tulisan seperti ini ya. You can use this product with your radius for higher frequency ya. Di sini V dash size tidak dua length dari ini, artinya untuk mengetahui panjang daripada karakter ini ya. Convert the name of the country capital to uppercase ya. V capital underscore name titik 2 ya, penugasan ya upper, jadi nanti V capital name-nya ya akan menjadi huruf besar ya. Atau penggabungan di sini dengan to vertical bar untuk menggabungkan first name kemudian spasi ya, kemudian digabung dengan last name ya. Concatenation kemarin ingat simbolnya adalah to vertical bar ya. Berikutnya adalah fungsi bilangan ya, seperti di sini ada acos, asin, atan, cos, ln, log dan seterusnya. Di sini ada sin, ada tan, ada tran gitu ya. Juga sama, ini tidak hanya itu aja, Anda bisa lihat daftar lengkapnya di Oracle, dokumentasi Oracle ya. Ini contohnya ya, binary integer seperti ini ya. Nanti bisa ditampilkan hasilnya seperti apa ya nanti. Kemudian round a number to null decimal place ya. Jadi tanpa nilai desimal gitu ya. Untuk pembulatan ya. Kemudian date function ya, fungsi tanggal ya. Ada current date, current timestamp, last day ya, round, sys date, trunk ya. Ini juga sebagian ya, lengkapnya ada di Oracle, dokumentasi Oracle ya. Contoh di sini ya, V new date ya, diisi dari Edmund sysdate, V num month ya. Di sini nilainya 6 ya. Berarti nanti Edmund berarti sysdate tanggal sekarang berapa ditambah 6 ya, 6 berarti 6 bulan ke depan ya. Jadi kalau sekarang ini bulan Oktober, 6 bulan ke depan berarti bulan apa? April ya, bulan April. Calculate the number of months between two date. Ini tanggal antara ya. Jadi tanggal sekian sampai sekian. Di sini antaranya lebih kan ya, tanggal awal lebih besar dari tanggal akhir ya. Menghitung jumlah bulan ya, jumlah bulan antara dua tanggal ya. Artinya antara 31 Mei 2005 sampai 31 Januari 2006. Date type conversion ya, konversi tipe data ya. In any programming language, converting one data type to another is common requirement ya. Jadi di dalam beberapa bahasa pemrograman ya, konversi satu tipe data ke yang lain adalah persyaratan, adalah sebuah persyaratan yang umum gitu ya. PLSQL can handle such conversion with scalar data type ya. Jadi PLSQL ya dapat menangani konversi ya dengan tipe data skalar ya. Nanti ada implicit conversion, ada explicit conversion. Implicit conversion ya.
In implicit conversion, PLSQL attempt to convert data type dynamically if they are mixed in a statement, ya. Jadi di dalam konversi implisit, ya, PLSQL mencoba ya mengkonversi tipe data ya dinamis jika digabungkan dalam sebuah pernyataan. Ya. Implicit conversion can happen between many types in PLSQL, as illustrated by the following card. Ya. Contohnya di sini date not available, ya, nanti tanggal ke tanggal enggak. Jadi ini ya misalnya date ke number, date ke PL. Ini agak membingungkan ya antara tanda tanda silang dengan yang tidak ditandai ya. Kalau yang not available jelas ini karena tipe data yang sama ya. Contohnya di sini ya, misalnya base salary number 6 isinya ini. Ya. Kemudian ada base sale increase varchar 2 5 lebarnya 1000. V total salary, V salary at type ya, berarti kita ngambil dari ini ya, V salary. Kita merujuk ke identifier atau pengenal yang lain. Begin ya, ini total salary, V salary plus V sale increase ya. Ya nanti dicoba dijalankan nanti ya, minggu depan kita coba praktekkan di sini karena di sini tipenya bilangan karakter ya, karakter. Oh, ini nanti ada konversi ya, konversi secara implisit gitu ya. Coba nanti error atau tidak ya. Drawback of implicit conversion. Kelemahan daripada konversi secara implisit ya. At first glance, implicit conversion may seem useful ya. However, there are several drawbacks ya. Jadi sekilas konversi implisit mungkin tampak berguna ya, namun ada beberapa kelemahan ya. Pertama, implicit conversion can be slower ya. Jadi konversi secara implisit dapat lebih lambat ya. Artinya proses konversinya. Karena harus berpikir dulu kira-kira ya ini dikonversi kemana gitu ya. When you use implicit conversion, you lose control over your program because you are making assumption about how Oracle handle the data. Ya. Jadi ketika Anda menggunakan konversi implisit, ya, Anda akan kehilangan kontrol atas program Anda, ya, karena ya Anda membuat asumsi tentang bagaimana Oracle menangani data. Jadi Anda serahkan ke Oracle, sehingga Anda seperti kehilangan kontrol. Ya. If Oracle change the conversion rule, then you could can be affected. Ya. Jika Oracle mengubah aturan konversi, ya, maka kode Anda bisa berpengaruh. Ya. Code that use implicit conversion is harder to read and understand. Jadi kode yang menggunakan konversi implisit lebih sulit untuk membaca dan memahaminya. Ya. Additional drawback. Ya. Implicit conversion rule depend on the environment in which you are running. Ya. Kelemahan tambahannya adalah
aturan konversi implisit bergantung pada lingkungan di mana Anda menjalankan. For example, ya, the data format varies depending on the language setting and installation type, ya. Contoh misalnya, format tanggal bervariasi bergantung pada bahasa pengaturan dan jenis instalasi, ya. Kemudian code that use implicit conversion might not run on a different server or in different language, ya. Jadi kode yang menggunakan konversi implisit mungkin tidak berjalan pada server yang berbeda, ya, atau di dalam bahasa yang berbeda. It's strongly recommended that you avoid allowing SQL or PL/SQL to perform implicit conversion on your behalf. Hal ini sangat disarankan agar Anda menghindari kemungkinan SQL atau PSLQL, ya, untuk melakukan konversi implisit atas nama Anda. Default use conversion function to guarantee that the right kind of conversion take place. Ya. Jadi Anda harus menggunakan fungsi konversi, ya, untuk jaminan bahwa ya, konversi, ya, berlangsung, ya. Jadi kalau dari sini, ya, yang lebih baik adalah menggunakan konversi secara eksplisit, gitu, ya. Drawback of implicit conversion, ya. Masih ada kelemahannya, banyak sekali kelemahannya, ya. It's the programmer responsibility to ensure that value can be converted, ya. Merupakan tanggung jawab programmer untuk memastikan bahwa nilai dapat dikonversi. For instance, PLSQL can convert char value, ya. Misalnya di sini berupa tanggal, ya, to date value, but can convert the car value yesterday to a date value. Misalnya PLSQL dapat mengkonversi nilai chart, ya, dari 0 dan 2 Juni 1992 ke nilai tanggal, ya, sebuah nilai tanggal. Tetapi tidak dapat mengkonversi menjadi nilai chart, ya, ke chart dan nilai yesterday, ya, untuk nilai tanggal. Similar PLSQL can convert a variable to value contain alphabetic character to a number value, ya. Demikian pula, ya, PLSQL tidak dapat mengkonversi nilai var1 yang berisi karakter alfabet ke nilai bilangan. Di sini yang kalau tanggal bisa, ya, kalau di sini date yesterday, ya, tidak bisa, gitu, ya. Ini number, ya, bisa. Kalau number ini isinya karakter, ya, jelas tidak bisa, ya. Berikutnya explicit, ya. Berarti hanya 2 materi hari ini, ya. Explicit conversion, ya. Explicit conversion convert value from one data type to another by using built-in function, ya. Jadi konversi eksplisit, yang mengkonversi nilai dari satu tipe data ke tipe data yang lain menggunakan fungsi yang tersedia, ya. Example, ya, di sini ada to char, ada to celop, ya, car to row with, ya, row with to char, gitu, ya. Ada hack to row, ada row to hack, dan seterusnya, ya. Ada to date. Kalau kemarin kita ada to char, to date, ya, dan to number. Kalau di sini to number tidak muncul, ya. Contoh di sini, ya, to char is date, ya, month, years, ya. Jadi nanti sysdate-nya akan dikonversi menjadi karakter, gitu, ya.
Dan di sini to date ya, berarti karakternya akan menjadi tanggal gitu ya. Di sini berikutnya to number ya. To number v underscore a plus to number v underscore b ya, ini dijumlahkan nanti ditampilkan. Karena ini suatu karakter ya, kemudian ini dikonversi dulu ya. Kalau ini secara eksplisit itu fungsi konversinya dituliskan seperti ini dalam kode Anda, sehingga ini yang menghandle adalah Anda gitu ya, sebagai programmernya. Date conversion example ya, di sini tipenya date isinya ini ya. Kalau di sini adalah to date ya, to date dari dari ini ya, karakter ini ya, Februari 2 2014, kemudian formatnya seperti ini ya, month, day, years ya. Operator in PLSQL ya, ada logical, arithmetic, concatenation, parenthesis to control the order of operation, kemudian ada exponential operator ya, sama sebagaimana di SQL ya. Jadi kemarin ada eksponensial, mungkin belum ya, ada tanda bintang 2, kemudian identify negation ya, ada plus minus, kemudian ada multiplication division ya, kemudian ada plus minus concatenation, kemudian comparison, logical, conjunction, dan inclusion ya. Saya kira sudah kenal semua ini ya. Increment counter for loop ya. Ini variable counternya, loop count sampai titik terus dengan loop count plus 1 ya. Kemudian set value to boolean flag ya. Nanti nilai dari good cell ini adalah true or false gitu ya. Karena di sini adalah ini ya, pakai logika ya. Free cell between 50.000 dan 150.000 ya, antara ini ya. Kemudian valid feature and employee number contain a value ya. Valid emp no is not null ya. So, ya kurang lebih itu untuk materi yang kelima. Nah, kita jawab ya. Explicit conversion can be slower than implicit conversion. Benarkah konversi eksplisit lebih lambat daripada konversi implisit? Jawabnya adalah false. Ya, yang benar adalah implisit lebih lambat, ya, lebih lambat daripada eksplisit. Berikutnya yang kedua, the two-char function is used for explicit data type conversion, true or false. Benar atau salah? Fungsi two-char digunakan untuk konversi tipe data eksplisit. Jawabnya adalah true or false. True. True ya. Karena two-char itu kan disebutkan, artinya dituliskan, berarti secara eksplisit ya. Ini adalah true. Baik ya, kita lanjutkan materi yang ke-6 dan ke-7 ya. Salah hari Senin ya.
Baik, ada pertanyaan sebelum kita akhiri ya, pertemuan pagi ini? Untuk Mbak Salsabila hadir hari ini? Hadir, Mas. Iya. Untuk apa? Akun Anda nanti saya create-kan dulu ya, karena tadi saya cari tidak ada, ternyata ada ini ya, apa? Saya cari data di tahun semester kemarin kok tidak ada gitu ya. Nanti saya create-kan akun baru, nanti ditunggu ya. Baik, karena waktunya sudah lebih dari jam 8.30, silakan 2C untuk screen dulu ya, screen capture dulu. Yang kemarin ada yang belum dikirim ya, tolong hari Senin kemarin dikirim ya. Silakan, siapa yang menghandle? Saya Pak. Ya, silakan Mas. Untuk kelas IKA 2C menentukan kamera. Screenshot dalam 1, 2, 3. Ya. Ya Pak, Terima kasih Mas Nur. Sekarang 2D silahkan. Ya, siapa yang untuk IKA 2D bisa on cam? ya? Mas Bintang kok tidak kelihatan? Sebentar Pak, ada error webcam. Mbak Iman ini selalu di dongeng ya? Ya, silakan Mas. Silakan teman-teman IKA 2D bisa on cam. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sudah Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Bintang. Berikutnya 2E silahkan. untuk IKA 2E bisa on cam.